testing testing sekali netes langsung gunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah nanas, sing jawab salam didoakaken utange lunas. Daun salam penyedap sayuran, sing jawab salam didoakaken beres sekabe angsuran. Kula ulang sepisan malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang rupanya sing hadirkin memang lagi kata utang sekaligus angsuran kayaknya. Alhamdulillahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi la yukhliful mi'ad. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul ibad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadza ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Fadilatul muhtaramin, para alimil ulama, para kesepuhan, para tokoh masyarakat hadir di tengah-tengah kita, mukarram wal mu'azzam Abah Haji Nasruddin SAG, pun juga hadir di tengah-tengah kita, mukarram wal mu'azzam Al Ustaz Sulhi. Hadir pula di tengah-tengah kita, mukarram wal mu'azzam Bapak Al Ustaz Muhammad Nur, juga mukarram wal mu'azzam Al Ustaz Sanukri. Juga hadir di tengah-tengah kita orang tua kita bersama di gedung Dewan, Bapak Ketua DPRD Kota Cilegon, yang namanya sedang kita peringati pada malam hari ini, yakni Bapak Isra wal Mi'raj. Cuma nggak ada waknya ya, Bapak Isra Mi'raj SEMH. Jadi kalau dilihat dari artis sebuah namanya kayaknya cocok gitu. Isra niku artinya berjalan. Memang karirnya Pak Ketua Dewan ini selalu berjalan luar biasa. Dimulai dari aktivis, lalu menjadi anggota Dewan, sekarang sudah menjadi Ketua Dewan. Bisa jadi boten salah malihin kado sengkin gak insyaallah. Menawi jaminaken boten niki. Menawi kapan waktune tiba saate bisa jadi Pak Ketua Dewan mungkin dados C2 atau C1. Wi amine semita amat. Oh, Pak Dewan bis doakan ku. Jajal bae qasidah mau disawer. Oh, nyerang orang dia.
hadir di tengah-tengah kita salah satu anggota Dewan Kota Cilegon, Bapak Haji Abdul Razak. Ini kalau dilihat dari namanya memang Abdul Razak, hamba zat yang maha pemberi rezeki. Rupanya Pak Dewan Pak Haji Razak memang kata rezekinya. Namun kata rezekinya aja salah maning kok ngenai tambah maning penceramah. Kita doakan bersama semoga dan para kesembuhan yang lain yang mohon maaf tidak bisa dirangkai, tidak bisa ditata, juga tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Kita doakan bersama semoga para orang tua kita, para kesembuhan kita, tokoh masyarakat kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah, juga ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah. Ketua pelaksana peringatan Isra wal Mi'raj yang sekaligus juga sebagai Menteri Perhubungan, Bapak Ustadz Zain Solihin SPDI. Karena sebab wasilah sambungan beliau pada malam hari ini saya bisa terhubung dengan orang-orang Gerem Kagungan. Juga kepada aparatur pemerintah baik sipil ataupun militer. Hadir di tengah-tengah kita Bapak Lurah Kelurahan Gerem, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT pun di Pak RT negan. Wih, hadir Pak RT ya. Alhamdulillah sampun rawuh ning griyane kula niki. Luar biasa. Wis sedanten didoakan menawi para pemangku jabatan sedanten diisungi amanah dan dalam menjalankan tugasnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uga maring ketua DKM serta jajaran yang saya muliakan, juga kepada para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat, para pemuda, para pemudi, para APGwan, APGwati, santriwan, santriwati, karyawan, karyawati, dudawan, jandawan, yang semuanya hadir pada malam hari ini yang sangat saya hormati. Ayo gelap mati. Diganti berarti para bapak ibu hadirin wal hadirat, para pemuda, para pemudi, para APGwan, APGwati, karyawan, karyawati, santriwan, santriwati, dudawan, jandawan yang hadir pada malam hari ini yang semuanya sangat saya cintai. Hai salam maning Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setinggi-tinggi arti puja, sedalam-dalam arti syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmat, hidayah serta inayahnya. Alhamdulillah kita di kesempatan malam hari ini sama-sama kita bisa hadir, sama-sama kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, tentunya dengan tujuan dan niat yang sama, yang sama-sama kita menghadiri peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang terlibat, kita semua yang turut andil, kita semua yang hadir di dalam acara pada malam hari ini dijadikan oleh Allah hidupnya jadi tambah berkah. Syukur-syukur lamun sedanten pada bangkit linggar ning Mekah, bangkit tawaf ning arepan Ka'bah, bangkit ngelaksanakan sa'i antara Safa lan Marwah, bangkit wukuf ning padang Arafah, bangkit ziarah makam Nabi ning Madinah. Lebih syukur mali selepas hadir acara si pengpuniki rezeki pada diisungi tambah. Apa maning lamun sampai ketumbas tanah, ketumbas sawah, ketumbas mobil mewah, kedamel geria sing megah. Lebih syukur maning bapak-bapak sing hadir pada bangkit nambah. Aja protes dingin bu teh durung lanjut doane
Maksudnya nambah apa menawi bapak-bapak sing hadir, keluarganya nambah sakinah, nambah mawaddah, nambah rahmah, lamun wani katuran nambah mama. Ya bapaknya yang wani bu, wani boten pak, pecirih tinggal. Terus lamun ibu-ibune gelem di madu, gelem ibu di madu. Ya berarti lamun ibu boten gelem di madu, tinggal diracun berarti. Ai lawan kata di madu kan diracun. Ai mohon maaf sebenarnya Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, setelah Islam datang, setelah Nabi kita Nabi Muhammad diutus menjadi seorang rasul, derajat perempuan itu lebih ditinggikan dan dimuliakan. Sengen capeknya zaman jahiliyah mah, setiap kali bayi sing lahir kuadon langsung dikubur urip-urip. Kenapa? Karena dianggap aib, dianggap lemah wong wadon. Sengen zaman jahiliyah. Tapi setelah Islam datang, setelah Nabi kita Nabi Muhammad diutus menjadi seorang rasul, derajat perempuan ditinggikan dan dimuliakan. Bahkan bu, wong wadon, perempuan dalam segala aspek sisi sosial kehidupan kula selalu wenten dan terbawa. Yo, tak bela ibu-ibu, tak kalem, sios. Di jari tangan kula, ibu enten boten? Wenten. Jempol ini disebutnya apa? Ibu jari. Langsung iki bapak jari ini wenten boten? Boten wenten. Sios kumenang wong wadon. Kali negara kula Indonesia berbe ibu, namanya ibu kota. Jakarta niku kan capeknya ibu kota kula Indonesia. Walaupun sebentar lagi katanya kan pindah nih Kalimantan. Dari dulu Indonesia punya ibu kota. Lah sini kita pakai nih bapak kotanya pundi. Lake kan? Dua tuh berarti wong wadon menang. Telu ning kalender. Oh, kalender tak almanak. Ning kalender wenten salah sios tanggal abang nggih pun ibu tanggal 21 April dalam rangka memperingati ibu kita Kartini. Langsung iki wenten boten tanggal abang dalam rangka memperingati bapak kita Kartono. Oh telu kok wong wadon menang. Dari sisi yang lainnya di Al-Quran dari 114 nami surat wenten sios surat nami surat itu An-Nisa. An-Nisa pun artinya wong wadon tuh papat maning ku menang. Lalu Nabi mengatakan dalam sabdanya al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga terletak di telapak kaki. Coba dia dalam anak kamu ning kaki ibu ning lah bapak-bapak malaka juga maningku. Bispira berarti ku beda dari bapak koro ibu. 5 sing keenam kata hadis Nabi mengatakan ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang mesti kita muliakan? Jawaban Nabi sinten? Ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi wahai Rasul? Ummuka. Sinten mali wahai Rasul? Ummuka. Baru yang terakhir sinten mali wahai Rasul? Jawaban Rasul, abuka. Jadi ibu mau disebutnya pinten balen bu? Ibumu, ibumu, ibumu. Terakhir bapakmu. Ibu pinten balen mau? Telu. Bapaknya pinten mau? Sios. Jadi bapak sios, ibunya telu. Ayo anak sing salah tak kira. Lah capek Rasul ibumu, ibumu, ibumu. Terakhir bapakmu. Bapak pinten mau bu? Sios ibunya pinten? Telu. Berarti bapak sios ibunya cocok pak. Bis ibu Rasul ditangkap di mana? Ayo guys pada pinter bahasa Inggris, capek bahasa Inggris, sios nikuan. Berarti lamun wong lanang pun rapine temben sios, istrinya baru satu, maka tidak dikatakan laki-laki beristri, baru laki-laki beriswan. Kali dalam bahasa Inggris itu tuh. Jadi lamun wong lanang tembenan kali raya teh belum layak dikatakan laki-laki beristri, baru beristu.
marah salah ngundang kayaknya. Telu capene bahasa Inggris 3. Berarti lamun wong lanang sampun derberaya telu, maka dia layak dikatakan sebagai laki-laki beristri. Berarti wong lanang minimal cocok tak Pak? Bu? Bu ngambek. Bu pengen dimadu boten Bu? Berarti lamun boten pengen dimadu, servis terbaik harus ditingkatkan kepada suami, kepada para bapak-bapak. Sebagaimana yang ada dalam selawatan Jawa. Yuk kita sarang-sarang awali pengajian kita pada malam hari ini dengan bersolawat kepada Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salli wa sallim iman ala Ahmada. Salli iman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Ibu rongokaken rumuse lamun ibu boten pengen boten ayun dimaduketen rumuse. Jadi rabi kudu nurut laki, aja ilok ngebantahi. Sebab ridhone laki jadi kunci ridho ilahi. Aja ilok gawe laki ngambek, pikirane bakal lesum. Ditambah rabi kelambi nelet, raine cemong mambune. Awas kok, aja celiring makane. Apa celiring God? Kamus bahasa gitu. Celiring. Apa celiring God? Minteri. Layar kondangan, mau berangkat kondangan, mas segala macam merek minyak wangi disemprotakan ning badan. Giliran ayun sareh sereng rayate, badan mambu balsem, anda sih mambu fresh care. Bener tak ini Bu? Kabar wayar diambung orang laki ini pedes ya. Oh, anak aja celiring oh ya. Salli wa sallim iman ala Ahmada. Salli al ani wal ashabi man qad wahada al ani wal ashabi man qad wahada. Iki gantian gonak bapak-bapak ibu, tenang baik tak belamu. Jadi laki kudu ngerti apa baik kepengen, sebab senangnya rabi jadi kunci tentrame hati. Lamun rabi lagi lemas, aja digawaning puskes, langsung gawaning toko, insya Allah langsung cocok tabu, cocok juga kupa. Jadi namun Nabi lagi gering semit panaskan, aja digawaning puskesmas suwe warase, langsung gawaning toko, wis kondelan-delan bedini. Ayo saran lanjut mas majanin kita, kamu nih laki, nih. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saudara yang lebih lanjut, mungkin ada istilah dalam bab yang berkaitan dengan tayamum. Idza wujidal ma batalat tayamum. Capene lamun wenten banyu, tayamumku hukumnya jadi batal. Sebenarnya ini harapan kula niki Pak Dewan, kata kesepuhan, kata guru-guru kula. Di antawis saya guru kula Abah Nasrudi
niki tidak hanya sekedar air, tapi sumber mata air. Sedangkan ulama hanya butiran-butiran debu. Makanya mun kinten-kinten nggih mohon izin para kesepuhan, bukan kinten-kinten napa sing disampaikan kula wenten sing keliru, wenten sing salah, dingetaken saos boten napa-napa. Tapi dingetaken engkin saos sasampune ceramah. Ari yang tengah-tengah ceramah dingetaken wis grogi tambah grogi. Nah selanjutnya ada istilah maning tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak kawin, tak kawin maka guys, walaupun mau setitik sampun disampaikan nami kula, ya nami kula lengkapnya son haji, tapi nami panggung pula ki jabal. Penasaran apa sih ki jabal? Ya jabal-jabal itu lamun ningali bahasa apa jabalun artinya gunung. Ya memang kula asli wong gunung, uringin asli mereka. Cuma siki maksudnya jabal niku singkatan sebenarnya mah. Singkatan apa jabal? Jabal kun jemblem anggun badan lebar. Sesuai kalau pipi kita kalau weteng kita. Tapi aja salah bu, kenen-kenennya sing bengen, kenen-kenennya ke sing pengen. Dalam besegong. Semono gagah ekien deh. Rabi kita ngomong makalah kayak Aldebaran gitu. Orang terima. Ya jadi mau kan kita kepetuk wis di jabal. Jabal pun kepanjangan jabal jemblem anggun badan lebar kayak pipi korweteng kita. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam hari ini sama-sama kita hadir, sama-sama kita berkumpul di tempat ini tentunya maksud tujuannya mulia. Itu sama-sama kita memperingati peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dalam satu keterangan tahun terjadinya peristiwa Isra itu disebut dengan Amul Huzni. Artinya tahun al-huzn yang penuh dengan duka cita, yang penuh dengan kesedihan. Kenapa? Karena di tahun itu Nabi kita dalam keadaan gegana. Bro tak gegana. Unik boten nu gegana. Gelisah, galau dan merana. Loh kenapa galau? Karena pada tahun terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi mula ditinggal pandem sereng orang-orang yang begitu luar biasa. Pertami, Nabi ditinggal wafat padem sereng mamange Abu Thalib. Sekali Nabi ditinggal padem sereng rakyat tercintane inggih punika Siti Khadijah. Nah makanya menggambar kepada kita bahwa Nabi itu basarun, manusia, tapi lakal basar, tidak sebagaimana manusia pada umumnya. Apa yang menggambarkan bahwa Nabi itu manusia? Ditinggal padem pamane, ditinggal padem rakyat, Nabi sedih. Makanya lamun misalnya wenten wong gerem kagungan, wong lanang ditinggal padem rayate ora sedih, malah ngekek, patut dicurigai, disetonggoni kayaknya. Oh Nabi ditinggal wafat oleh istrinya, Nabi sedih. Berarti menggambarkan Nabi manusia biasa, walaupun Nabi tidak sebagaimana kita. Maka ada yang mengatakan kita dengan Nabi itu bedanya sedikit. Wiwanten-wanten amat kita dengan Nabi bedanya sedikit. Benar Bapak Ibu? Ya silahkan buktikan. Bapak Ibu Nabi dahar boten? Dahar. Kula dahar boten? Dahar. Kula sareh boten? Sareh. Nabi sareh boten? Sareh. Cuma beda nih. Ari kula mah semit-semit sareh, ari Nabi mah sarehe semit. Ari kula mah semit-semit dahar, ari Nabi mah dahare semit. Berarti beda nih kula sereng Nabi semit. Jadi Nabi itu basarun lakal basar, manusia tapi tidak sebagaimana manusia biasa. Ciri manusia nih ditinggal padem sereng raya Nabi sedih. Makanya kula take nih Pak, Bu, Ibu kering Bu, lamun laki nih padem Ibu sedih boten? Sedih. Pak, lamun Nabi nih padem sedih boten? Boten juga Bu. Pada baik Bu ngelanang lamun ditinggal padem raya sedih.
Bahkan anak ceritanya nih Pak, ning Rika ada salah satu bapak-bapak ditinggal padam sering rayate. Sedih ya. Bukan tidak hanya sekedar sedih, nangis sampai bapak-bapak ini. Hari pertama sampai beres pemakaman masih sedih. Bahkan esoknya benjange rayati laki kirau malih di kuburan rayate. Dipurugi malih, dibeneri, dirapihi maning kuburane, disirami kuburane. Dinten ketelune mengkoten malih, rawuh malih. Bapak-bapak ini kuburan rayate, dibeneri maning, dibersihi maning, disirami kuburan rayate. Terus berjalan sampai kurang lebih 15 dinten. Kelebah ning dinten ke-10. Mungkin menten tiap dinten sing memperhatikan sing griyane pada sareng kuburan ngajak mampir. Tapi sing ngajak mampir ki wong lanang sing ngajak mampir, Bu. Curiga bae. Capene sing ngajak mampir ki Kang, mampir kerihin sing kula pengen ngobrol. Lah mampir bapak-bapak ki, barang mampir digawe kopi. Digawe kopi. Kopi. Dongenge. Ya dongenge diajak mampir terus digawe kopi ireng. Kopi ireng. Lah digawe kopi, wis digawe kopine diinum ngajak ngobrol. Apa ngajak ngobrolnya jerek sing ngajak mampir ki Kang, tak deleng-deleng kakang kin rau terus ning kuburan rayate, dibersihi terus kuburan rayate, disirami maning kuburan rayate. Kayaknya kakang kin demen ning rayate luar biasa, demene sayange kakang ning rabi kadose luar biasa. Memang apa sih Kang sing damel kakang boten bangkit lali, tidak bisa lupa mari istri kakang. Bareng ditakini konten pun jawab ki, jadi bapak-bapak biasa rawuh di kuburan rakyat teh, kayak jawabannya. Jadi kayak tenang, rakyat bulan itu kan giringnya sepuluh lambat. Kalau dinten sederenge sampai wasiat di bulan. Wasiatnya kayak pertama Kang. Roman-romannya kula niku dawa umur. Kurangikan kesalahan kula. Bukan kula sering mendek duit kakang ning kantor wara-wara. Bukan kakang lagi sareng tidur kempokan sering ku. Wis pokoknya apa bae kan. Udah pangampura ikan kesalahan kula. Kaca perayaan kula jawab nggih mah. Diampura kesalahan nom sengaja boten kakang sampun ikhlas. Pesen ke kali rakyat kula kenten sing ke kali capene. Masih di mana? Tolong nih. Nitip kecil kan? Nitip kecil kan nitip. Tolong nih didiklah pendidikan agama. Di punah kula sampun boten wenten bakti kadoaken kula. Capene kayak tinggi no, insyaallah mungkin pecil nang pula didik ing Darul Muta'alim nggih kan nggih ning Abah Nas dipun paham pendidikan agama bareng sing ketelu je pesene keten rokaken ibu pesene rakyat sing ketelu ayo ngekek di rokaken di minggu bareng sing ketelu je pesene keten Kang tulung ya nikmat tulung kakak ngajak kawin ini lamun durung cukul suket di kuburan kula ai berarti galema ada udang di balik terigu tiap dina tekan ning kuburane dibersihi disirami kuburan rabine galema endokon cepet cokol endokon bisa anak nih kene bapak-bapak model kon anak. Wih diracun model kon juga. Saran gue marah gue. Jadi manusia biasa sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita ditinggal wafat istrinya pasti sedih. Maka tahun terjadinya peristiwa Isra itu disebut dengan Amul Huzni, tahun yang penuh dengan duka cita. Karena dulu setiap tahun itu menggambarkan tentang peristiwa besar yang terjadi. Mana
di antara gambaran contohnya tahun lahir Nabi disebut dengan Amul Fil, tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Dalam keterangan di kitab Khulasah Nurul Yakin juz yang pertama, li anna malikal habasah arjala jaisan ila Makkah lihabil Ka'bah wa kana fihi filun 'alim. Kenapa disebut tahun gajah, tahun lahirnya Nabi? Karena pada tahun terjadinya lahirnya Nabi, pasukan Raja Habasyah saat itu membawa pasukan tujuannya hendak menghancurkan Ka'bah. Di antara mereka wa kana fihi filun 'alim, banyak yang menaiki gajah. Maka disebutlah tahun lahirnya Nabi disebut dengan tahun gajah. Makanya ini Pak Dewan, Pak Ketua Dewan, Pak Dewan, kalau 2 tahun yang lalu belum ada istilah tahun Hijriah dan Masehi, mungkin dikenangnya tahun Corona. Nah iya serba apa nih guati gitu ya. Maka tahun terjadi peristiwa Isra disebut dengan Amul Huzni. Dan kalau kita bicara tentang Isra wal Mi'raj, mari kita lihat peristiwa ini dari 3 sudut pandang, 3 dimensi. Yang pertama, dimensi akidah. Apa maksudnya? Berkaitan dengan keimanan kita. Karena peristiwa Isra dari perjalanan Nabi yang teramat sangat jauh ditempuh dengan dalam waktu yang sangat amat singkat. Kalau bukan kata atas kehendak Allah, maka tidak mungkin ini terjadi. Makanya dalam Al-Quran Allah menggambarkan ayat tentang Isra wal Mi'raj diawali dengan kata Subhanah. Artinya maha suci Allah, mensucikan Allah. Dari apa kita mensucikannya? Mimma la yaliqu bihi, dari segala sesuatu yang tidak pantas, tidak layak dalam zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berkaitan dengan keimanan, maka peristiwa ini harus diterima oleh kita dengan keimanan yang utuh. Kita percaya bahwa peristiwa itu betul-betul terjadi pada Nabi dan itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kehendak Allah sebagaimana tertera dalam surat Yasin, kata Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka ini berkaitan dengan keimanan dan kehendak Allah. Maka kehendak Allah diterima oleh kita, diyakini oleh kita, meskipun dalam pandangan akal kita nggak mungkin itu terjadi. Makanya banyaklah gambaran-gambaran dalam pandangan kita tidak masuk akal, tapi dalam pandangan Allah mungkin terjadi. Mana contohnya? Bu, bapak, lamun wenten bocah alit, bayi, pastikan capek akal kita, bayi ini kuwenten, pasti wenten bapak sereng ibu nih. Tapi ternyata dalam kisah Nabi dan Rasul, ada Nabi dan Rasul sing boten derbe bapak sereng ibu. Sinten? Nabi Adam alaihis salam. Lalu jawab kita nih Pak Ustaz, wajarlah Nabi Adam boten derbe bapak ibu, arane ge makhluk pertami. Lah terus lamun Nabi Isa pritu? Nabi Isa itu kan terlahir hanya dari rahim mulia Siti Maryam. Walaupun sedikit kata nih pundi-pundi Siti Maryam zaman now. Apa maksudnya? Es cendol buah kelapa, weteng jendol bapak. Siti Maryam jelas mujizat, itu kehendak Allah. Maka dalam Quran disebutkan sama, diawali dengan kata subhanahu ayakuna lahu walad. Maha suci Allah, kalau Allah punya anak tidak mungkin. Maka ini kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima oleh kita dengan keimanan. Maka dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, di antara yang mesti kita tingkatkan adalah iman kita kepada Allah. Sedangkan ada yang ngomong iman ulama, kadang-kadang iman ulama letaknya wenten ini yasidu wayangkus, kadang naik, kadang turun. Dalam kaitan bab ibadah, mohon maaf ulama ibadah kadang semangat, kadang lemes. Walaupun lamun ditimbang-timbang antara semangat karo lemes wake jujur tadi nih. Nah ya ngomong kadang-kadang lu ibadah kita mau ke alasan. Bahkan kadang-kadang ibadah jenangan ning kanan duduk ning gerem kagungan duduk. Tapi infonya memang mulai sedikit. Nah nong ibadah arep salat 5 waktu je nonggoni acara sinetron iklan.
Kan biasanya sipeng puniki acara-acara sinetron kan rame-rame kok. Ning RCTI ana film Ikatan Tali Rafia. Ning SCTV ne ana film Cinta Setelah Cinta. Sesampune Cinta Setelah Cinta wenten film Takdir Cinta Yang Kupilih. Pemainnya namanya Jeffrey. Yang disenangi Jeffrey arane Novia, Miss Novia. Mantan laki nih Miss Novia namanya Hakim. Sing didemeni Hakim namanya Temi. Mantan raya Temi namanya Jo. Sing sini didemeni sareng Jo namanya Naimah. Weh, Pak Ustaz hafal sengaja, gue tak hafalaken sengaja. Orang nonton kita. Ayo bener bagi Bani Sugi. Cuma lamun kelebah lagi nonton, rakyat lagi nonton, ngebaturin di sebelahnya. Judul nonton, ngebaturin api. Layak kadang-kadang hampura, ayun sholatnya sampai pesening anak yang pecile. Nah, mama ayun sholat kelihin gi, awas aja diganti channelnya. Terus kalau wis mulai sinetronnya, celuk mamahe. Lain kira-kira sholat namun baten pripun bapak ibu sholat teh. Atine pikirannya tetap masih nih sinetron ning TV. Rakaat pertama boleh lah, bacaannya masih fasih. Rakaat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sampai surat masih fasih. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kayak mau ada duit. Rakaat pertama masih fasih bacaan. Barang tiba ning rakaat kekali capek anak capek pecile mah sinetron wis mulai. Ya Allah. Padahal punten Bapak Ibu kepengen kula hajate kula ning Allah, butuhe kula ning Allah kata pesetitik. Kata pesenit. Kata mun kepengene hajate kata ibadah hega kudu sing kata sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i Al-Balkhi. Kata beliau u'budullaha biqadri hajatikum ilaihi. Ucap Imam Syafi'i Al-Balkhi u'budu nyembahana surah kabeh Allah ing Allah biqadri hajatikum kelawan kira-kiranya hajatikum butuh sira kabeh ilahi maring Allah. Berarti kalau misalkan kita merasa kepengen kula butuh kula ning Allah ibadahnya kudu sing wakeh. Ki mah salatna ana maning salat nonggoni ditonggoni batur kondangan. Lagi nyantai mah jojong bae ora salat. Barang giliran baturnya nyamper dia teh, yuk capek ayun kondangan. Ayun nggih boten kalingan tonggoni ya teh ayun salat kerihin. Le salat ditonggoni sareng bature, pripun salate kulo? Bae bareng tembenan 3 menit wis metu ning jaba. Rapih wis wangi. Lajare batur sing nyamper teh salate wis tah. Wis cepet amat salate. Si Rama teteh wis profesional. Mana be sholat wis profesional segala. Tuh maka kalau kita menyadari bahwa ibadah kita, bahwa butuhnya kita kepada Allah banyak, ibadah juga mesti diperbanyak. Maka dalam ibadah sholat, dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, ya disebutkan dalam ayatnya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram, kepada seorang hambanya, yakni Nabi kita Nabi Muhammad. Kenapa Allah tidak menyebutkan dalam ayat ini dengan sebutan langsung nama Nabi bi Muhammadin? Padahal nama yang mulia itu adalah Nabi kita Nabi Muhammad. Di antara kemuliaan Nabi dalam keterangan akramahu bil ismi, Allah muliakan Nabi kita dengan namanya.
juga Allah sebut dalam ayat ini subhanallil asra bi Muhammadin. Kenapa? Padahal nama yang dimuliakan Allah adalah Nabi kita Nabi Muhammad. Bahkan dianjurkan kulege mun rebe pecil, lamun pecil lanang dianjurkan aran awale disebut atau diawali dengan nama Muhammad atau nama Ahmad. Lamun wadon diawali karo aran Siti. Cuma kadang-kadang aleman Ustaz aran Siti mah kampungan. Wede jere siapa? Ja artis gawa ke aran arpe Siti. Siti Badriah. Anak artis Malaysia kan Siti Nurhaliza. Jere siapa kampungan? Makanya mau ngisungin namin yang kecilku bapak itu aja usah aleman lah. Papeluan artis luar negeri segala. Nana ceritanya bapak-bapak nganterakan rakyat lahiran padewan ning bidan beres lahir kata Bu Bidan, Pak alhamdulillah istri bapak melahirkan dengan selamat, nama anak bapak jenis kelamin anak bapak laki-laki. Jadi bidannya nakal, Pak kalau boleh tahu bapak sudah siapin nama belum buat anak bapak? Bu jawab, sudah Bu alhamdulillah, pas lagi untuk nama laki-laki. Nah emang siapa namanya Pak? Justin Bieber. Jare Bu Bidan Justin Bieber. Memang bapak kenal dengan artis internasional itu? Enggak kenal. Loh kok namanya kayak artis internasional? Itu nama singkatan saya dengan istri saya. Lah memang nama bapak siapa? Nama saya namanya Jasmani. Nama istri saya namanya Titin. Jadi saya diambil jasnya, saya diambil tinnya, istri saya tinnya, jadi Justin. Wih bener dari Bu Bidan. Nah terus kalau Bieber itu kebetulan yang lahiran orang Cibeber. Bieber maksudnya bikinnya di Cibeber. Jadi Jasmani Titin bikinnya di Cibeber, disingkatnya di Justin Bieber. Wih cocok bener. Lagi kelebah mah kelebah singkatan nami pun antara laki kalau rabi. Tapi nana semua kelebah. Nana aran laki ini Basuki. Aran rabi ini namanya Komaria. Barang disingkat jadi ini Basko. Baik Basuki Komaria disingkat jadi ini Basko. Nah terus alaman lah kasih nami ini kecil. Nana maning guru iki lagi ngabsen anaknya siswane ning kelas. Barang tiba di aran DJ mendaki aran kayak Rusia Dmitri Saklitumov. Jadi gurunya kalau guru boleh nanya, memang di antara keluarga Nong ada yang pernah kerja di Rusia tak? Nggak ada, bu wong gerek kabeh kita namanya. Lah terus kita arannya kayak anak wong Rusia nih gini. Itu katanya singkatan nama bapak dan ibu itu. Oh ternyata wong Jawa. Aran ibune Sademi. Ibune arane Sademi. Dijukut Demine. Aran bapak nek Triyono. Dijukut Trine. Jadi digabung demi karo Tri jadi Demitri. Ari Saklitunov-nya itu apa Nong? Saklitunov itu maksudnya Sabtu Kliwon 7 November. Jadi Sademi ya Triyono Sabtu Kliwon 7 November disingkat jadi Demitri Saklitunov. Nah jadi guru kalau nama panjang begini dicelupnya apa? Demit bu guru. Ya Demitri. Jadi nama Nabi, mohon maaf, nama Nabi kita Nabi Muhammad itu termasuk nama yang dimuliakan oleh Allah. Makanya di dalam Al-Quran apa sisi keistimewaan Nabi dari sisi nama? Dalam keterangan lanjutannya disebutkan bahwa Nabi dalam Quran memang tidak sekalipun Allah panggil, Allah sebut nama Nabi dengan sebutan namine. Bukan yang tentang Quran Allah manggil dengan sebutan ya Muhammad. Lalu dipanggil apa Nabi dalam Quran? Padahal berrisalah Allah panggil sebut Nabi dengan kerasulannya, dengan kenabiannya. Maka ada ayat ya ayyuhar rasulu, ya ayyuhan nabiyyu. Panggilan Nabi, gelarnya yang disebut pada Allah dalam Quran tidak sekalipun Allah panggil dengan sebutan nama. Ini istimewanya Nabi. Tidak sebagaimana nabi-nabi yang lain. Allah panggil Nabi Musa dengan sebutan namanya
alqiha ya Musa. Allah panggil Nabi Ibrahim dengan sebutan namanya, a'rid an hadza ya Ibrahim. Allah panggil Nabi Zakaria, panggil namanya, ya Zakaria, inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Nabi-nabi yang lain, Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Banyak nabi-nabi dipanggil oleh Allah dengan sebutan namanya. Tapi Nabi kita Nabi Muhammad di antara nabi yang diistimewakan dari sisi nama. Tapi kenapa? Dalam peristiwa Isra Mi'raj ayatnya bukan bi Muhammadin, bukan bi rasulihi, bukan bi nabihi, tapi bi abdihi. Ini menggambarkan bahwa kehambaan seorang nabi itu begitu luar biasa. Makanya dalam peristiwa Isra Mi'raj, dimensi kedua yang mesti dipahami oleh kita adalah dari sisi dimensi ibadah. Karena dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi kita Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Makanya kalau misalkan ada yang mengatakan dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi mendapat oleh-oleh sholat 5 waktu, saya tanya Bapak Ibu, kalau oleh-oleh itu penting nggak? Penting dah. Ya, kita buktikan Bapak Ibu habis jalan-jalan dari Bandung. Biasanya kalau dari Bandung tuh oleh-oleh apa? Tape alias peyem. Digerem gak jadi Pak Wali Kota orang keleh ya, tayem apa peyem ya. Sing Bandung mau ngerem oleh tape. Yo, sesampai ini geria kinten-kinten tape ku kadang di dahar, kadang boten. Berarti oleh-oleh penting boten. Boten penting berarti oleh-oleh. Maka yang tepat itu bukan oleh-oleh. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi mendapatkan perintah. Ari perintah masih sifatnya wajib. Apa dapat perintahnya? Sholat 5 waktu. Maka ini menjadi satu hal yang penting buat kita semua. Dan sholat ini merupakan satu hal yang begitu luar biasa. Bahkan Nabi mengatakan dalam sabdanya, as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang melaksanakan sholat maka sesungguhnya ia telah menegakkan agama. Wa man taraka, siapa yang meninggalkan sholat faqad hadamaddin, maka sesungguhnya ia telah merobohkan agama. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis yang lain, amal yang pertama kali nanti dihisab di hari kiamat adalah sholat. Kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amal yang pertama kali nanti bakal dihisab di hari kiamat, di hari akhir adalah sholat. Fa in saluhat, manakala sholat kita baik, saluha sairu amali, maka akan menjadi baik amal yang lainnya. Wa in fasadat, manakala sholat kita rusak, fasada sairu amali, maka menjadi rusak amal yang lainnya. Apa korelasinya? Apa kaitannya sholat dengan ibadah yang lain? Maka jawabannya surat Al-Ankabut ayat 45. Kata Allah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Walaupun mohon maaf Bapak Ibu kita masih sering ngoplos. Apa ngoplosku salate? Demen ngajine, demen ngomongi wonge. Ana wonge ngene. Masih suka ngoplos kita. Lalu bagaimana? Timbul pertanyaan, berarti mohon maaf sholat yang belum bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar dong. Maka hal ini pun pernah diutarakan sahabat Nabi kepada Nabi. Apa kata sahabat Nabi? Ya Rasulullah, wahai Rasul, inna fulanan, orang ini wahai Rasul kalau malam dia rajin sholatnya wahai Rasul. Tapi wa idza asbaha, manakala datang pagi hari, asbaha sariqa, dia masih suka melakukan hal yang tidak baik wahai Rasul. Di antaranya sariqa, masih suka nyolong. Lah, jadi tapi Rasul kata sahabat Nabi, berarti ya Rasul sholatnya belum bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apa jawaban Nabi ketika ditanya dengan pertanyaan demikian? Kata Nabi, innahu sayanha kama taqul. Sesungguhnya orang itu, fulan itu kelak tiba masanya akan sampai sebagaimana yang kau katakan. Apa berarti maknanya? Andai kata sholat itu dawam kontinu terus dilakukan oleh kita, maka yakinlah sholat akan menjadi benteng buat kita yang mencegah diri kita dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada istilah begini Bapak Ibu, kalau kita semua warga gerem kagungan sholat subuhnya selalu utuh, maka pagi pun akan tumbuh, hati akan terasa teduh, jiwanya tidak keruh. Dengan demikian insya Allah kebahagiaan berlabuh.
Sholat duhur, kalau warga Gerem Kagungan sholat duhurnya selalu teratur, maka diri akan jadi jujur, jiwanya akan selalu bersyukur, jauh dari adab kubur, terhindar dari sifat kufur. Insya Allah rezekinya jadi makmur. Sholat asar, namun wong Gerem Kagungan sholat asare selalu kelar, maka diri jadi sabar, jiwanya akan selalu tegar, senyum pun akan selalu nyebar. Insya Allah rezekinya jadi lancar. Sholat napa maning kan? Sholat maghrib, kalau sholat maghrib orang Gerem Kagungan masih selalu tertib, maka ngaji akan jadi wajib, wirid akan jadi karib. Insya Allah jauh dari yang namanya aib. Sholat apa maning? Sholat isya, namun wong Gerem Kagungan sholat isyanya selalu terjaga, maka malam yang dilalui akan jadi malam yang selalu bercahaya, hidupnya akan selalu bahagia, dan insya Allah tempat terakhir nanti di surga. Amin ya robbal alamin. Tambah sholat sunnah khusus digona ibu-ibu. Bo, lamun ibu sholat tahajud selalu rutin, maka yakin tenang secara batin, lan ora bakal ditinggal. Merono maning bae Melayu deh. Terus lagi. Terus bisa ngarolas gini. Mana kau setengah rolas gini. Masih sore. Lanjut benar. Pak Ketua Panitia lanjut juga gitu. Ayo kita dewan insyaallah. 1 jam berikutnya ditambahin ngoropan dewan Isra sering pada dewan Haji Rojak. Lanjut benar lagi. Sholli wa sallim Sholli wa sallim lemes wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Jadi uang aja ilok bohong, apa maning duwe sifat som, sebab ganteng lan ayu tetep bae bakal leon. Lamun nafas wis ngos-ngosan, laka guna pangkat jabatan, harta sing nana jadi warisan, awak manjing ning kuburan. Sholli iman ala mada, sholli wa sallim da iman ala mada wal ani wal ashabi man qad wahada wal ani wal ashabi man qad wahada. Jadi uang kudu akeh syukur, endokan uripe makmur, sebab lamun kufur lajune jadi ngelan. Syukur niku memang nikmat, apa maning umahe tingkat, ditambah mobil pada mengki, tangkomo maning arabine Rono maning bae. Oh, tadi jelas lamun nafas wis ngos-ngosan, tiada guna pangkat jabatan, awak mancing nih kuburan. Maka diantara yang mesti dipersiapkan oleh kita adalah ibadah. Salah satu perintahnya adalah sholat. Ini yang mesti ditingkatkan kualitasnya oleh kita. Kan mohon maaf, ya si namine padem niku al-mautu yati bagetatan. Namine padem niku rawuh tiba-tiba. Bahkan mungkin Bapak Ibu sering ngerasakan, ya Allah, perasaan Kang Anu mau sore masih sempat kepetuk sering masih ngobrol, cek asjayan orangnya kak jadi barang bengi wis inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ini menggambarkan bahwa al-mautu ya'ti baghtatan.
mati kurawuh tiba-tiba ngagetaken laka informasine. Makanya lamun misalnya cuma contoh seandainya andai kata malaikat Israel uning kanus zaman now uning ning WA capek malaikat Israel sederenge rawuh pandemi kula seminggu sederenge WA ning kula capek malaikat Israel assalamualaikum WRWB kami dari panitia pencabut nyawa mau menginformasikan kepada Bapak bahwa waktu Bapak hidup di dunianya tinggal seminggu lagi. Mohon bersiap-siap ya Pak. Cumut. Contoh, seminggu sebelumnya ada informasi mending Bapak Ibu. Apa mendingnya? Ada waktu kita mempersiapkan bekal. Diajak ning pundi-pundi lamun sampun uning waktu saya seminggu maning ayun boten. Boten ayun, anak sing ngajak Kang yuk jalan-jalan. Ning di jalan-jalan ning pantai. Tegeriknya pantai bagus, ombaknya teger. Capek sing sampun uning seminggu maning waktu saya. Minggu maning. Ora jojong bae jojong. Weten sing ngajak dahar Kang. Dahar juga tempatnya bagus iki mah. Dedaharane enak menune. Sambele enak iki mah. Capek sing sampun uning waktu saya tinggal seminggu maning apa jawabnya? Ora minggu maning. Jojong. Kalau sudah tahu bahwa informasi tinggal seminggu lagi, maka yakin dia tidak akan mau kemana-mana. Yakin 1 minggu itu fokus dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mempersiapkan bekal. Makanya awas diajak nyesel bakal. Karena banyak dalam Al-Quran itu Bapak Ibu ayat-ayat Al-Quran yang isinya menggambarkan tentang penyesalan nyesele wong sing sampun padem boten kabakta amal soleh. Wenten di surat Ibrahim ayat 44, wenten malih di surat As-Sajadah atau istilah ulama alif lam mim tanzil ayat yang ke-12, wenten malih surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Capi Allah Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Ya Allah, kami telah melihat. Ya Allah, kami telah mendengar bagaimana jeritan orang-orang tersisa dalam kubur. Apa mintanya? Ya Allah, farji'na, semoga Engkau balikan kami dalam kehidupan dunia. Apa yang hendak dilakukan andai kata kesempatan di kuenten na'mal shaliha, maka kami akan beramal soleh. Kuenten malih surat Al-Munafiqun ayat ke-10. Tapi Allah laula akhartani ila ajalin qarib fa-saddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, andai kata kau isuni kesempatan urip ning kula sedela be sebentar ya Allah. Apa yang hendak dilakukan andai kata kesempatan niku wenten di antara amal yang sangat dirindukan oleh orang-orang sing sampun ngerihini kula sedanten fa-saddaqa amal niku nggih puniku amal sedekah. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, napik abot jangan berat mengeluarkan apa yang hakikatnya titipan saking Gusti Allah. Ini contoh simpel buniki, kula yakin lah warga Gerem Kagungan baik RT kali RT telune yakin lah Bapak Ibu tidak hanya sekedar hadir pada malam hari ini. Sebelumnya kita sudah mulai sibuk bahkan mungkin diandani sesuatu nih panitia. Nggih boten Bapak Ibu? Nggih sungai boten. Kang Yen si boten sing sungi tak sebutnya ini. Ya jaga ya. Bapak Ibu mohon maaf, wallahi diawali dengan wal qasam. Apa yang sudah kita keluarkan di jalan Allah maka tidak akan menjadi harta yang sia-sia, karena itu diantara amal yang begitu dinantikan oleh orang-orang yang sudah mendahului kita. Abah aja abot, walaupun kadang-kadang manusia ini pula abot pula mah. Nah contohnya ini bapak-bapak nih Rika dari Gerem berangkat Jumatan. Biasanya Jumatan kan anak kotak amal berjalan. Wis siap nih kudu siap. Ning kantong kiwene didokoni duit 50.000. Maksudnya duduk abdi jalan anjing akan kotak amal. Beres Jumatan arep mampir rumah makan Padang. Ning kantong tengene didokon duit 2.000. Maksudnya sing 2.000 aya dilebetaken ning kotak amal. Barang tiba waktu Jumatan kan biasanya Jumatan mah kadang bingung. Subuh wis turu bareng wae Jumatan mah tetep hawane ngantuk. Lagi mangguk-mangguk lagi mangguk-mangguk tekak kotak amal ora sadar kudune sing janjina ten yang sebelah
kiwe sing ro atengan sing 2000 barang dianjingaken sing dianjingaken sing sebelah kiwe sing 50 dianjingaken wis 50.000 bayar Jumatan kan maksudnya harus mampir di rumah makan Padangku dengan PD-nya masuk ke rumah makan Padang Kang udah satu ya pakai ayam goreng wis beres makan ayam goreng dilanjutakan apa lanjutakan yang ngopi dilanjutakan gorong ngopi dilanjutakan ngopi reng dahar ayam goreng ngopi reng mantep ngopi barang wis damel ngopi wis jarang sampun diinum kopi nih lah ya barang wis beres mangan wis beres ngopi tinggal bayar barang wayang arep bayar ngelawak kantong sebelah kiwe laka barang nana sebelah tengen nangane 2000 mikir rada telat barang kelingan ya tepok jidat astagfirullah sing 50 mancing kota amal jadi nana ceritanya BRD wong sodakoh dudu ngomong alhamdulillah tapi ngomongnya saking apa nih Gun? Saking nyeselnya kedoho nah namanya ceritanya bapak-bapak ini sama sekali orang pengen ngajikan di kotak amal bareng wayang anak kotak amal yang arpane pura-pura dikir kencang dikir la ilaha illallah la ilaha illallah dikir bareng yang sebelahnya kotak amalnya nyangkin maning ganti dikir astagfirullahaladzim 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 barang kotak amal wis lewat jadi dikir alhamdulillah alhamdulillah saking orang ngaji akan di kotak amalnya padahal mohon maaf harta yang kita keluarkan di jalan Allah sebagaimana yang tadi disampaikan oleh kesepuhan kita harta yang kita keluarkan di jalan Allah inilah yang nanti akan menjadi perisai yang menyelamatkan kita dalam kehidupan setelah kehidupan dunia karena harta yang kita belikan pakaian mohon maaf semahal-mahalnya pakaian wis memang jadi apa ujung-ujungnya jadi lap harga kelambi 2 juta sejuta tetep baik suwe-suwe mah kelambi jadi lap ditumbasakan dedaharan mohon maaf Bapak Ibu dedaharan pun enaknya nih lambe doang ngiwatan barang wis metu mancing weteng kok wis metu apa deh baik jalan kasih peduli barang wis metu mayo mengikir gimangan contoh lu mangane enak orang cohiken bila saya gua anggur gua pisang mohon maaf barang subuh ditokaken pernah lah kasih kelingan ayo mabing mangan chicken tak dalam mani enggak ada ya maka harta yang kita keluarkan di jalan Allah ini yang nanti akan menjadi harta kita yang menyelamatkan kita maka jangan berat mengeluarkan yang hakikatnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ingat kita kami bakal pada mati maka ada istilah begini kalau ajal sudah mendekat tidak peduli baik ia orang berpangkat mobilnya banyak pada mengkilat uangnya berlipat-lipat rumahnya berpagarkah bahkan sekalipun tertulis di depan rumahnya awas ada anjing jahat ingat satu saat tetap akan datang Israel sang malaikat nyawa pun akan diangkat sekampung orang pada melayat lalu dibawa jasadnya ke belakang dimandikan disikat rada kuat lalu dipakaikan ia dengan kain kafan ketat lalu dibawanya ia ke masjid dan musola terdekat untuk dilaksanakannya sholat yang jumlah takbirnya ada lalu dibawanya ia ke liang lahat dimasukkan dan ditutup rapat ditimbun tanah padat lalu dibacakan doa kalau ada amal soleh ia selamat di akhirat kalau tidak ada amal soleh habislah ia disikat sampai datangnya hari dan tamatlah riwayat kok lanjutannya pedundang manik takaran manik jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah ini bener lanjutin lagi
Bisa ngarolas lewat gini kan? Pak Dewan itu sepuk dulu rumahnya. Ya cukup ya. Ini lanjut Pak Dewan. Siap ditambahi korban Dewan ini. Ya. Tuh makanya Bapak Ibu, acara model begini acara yang begitu luar biasa. Apa luar biasanya? Mohon maaf, ya duduknya kita dalam majelis ilmu duduk yang paling luar biasa. Amal sing paling enak pun ngaji. Yo, ngaji sambil ngerokok sah orang ngaji nih. Sah, ngaji sambil dahar kue. Sah orang ngaji nih. Sah, ngaji sambil ngeleker nih pojokan. Sah orang ngaji nih. Sah. Ya, cuma beda nih barang kelebah lagi balik nih ngomong ditakon nih. Mau Ustaz ngejelasan kenapa? Embo. Roh. Lah iya. Makanya ini duduk yang paling luar biasa. Di antara keistimewaannya orang yang duduk mau dalam majelis ilmu, nazalat alaihimus sakinah, turun ketentraman, ketenangan. Nih wong sing gelem ngaji. Orang yang mau duduk seperti ini insyaallah tenang. Saking tenangnya ngorok. Saking tenangnya sampai ngorok. Tapi jangan salah, nilai pahala sudah didapatkan. Makanya di bahasa ulama Indonesia, wenten istilah senang, wenten istilah tenang. Apa bedanya senang karo tenang, Bu? Layak tidak setiap senang itu menggambarkan ketenangan. Wong senang niku durung tentu tenang. Tapi lamun wong tenang insyaallah sampun senang. Karena senang mah wakil penunjangnya, wakil duit, saya buatan lebih duit, jawab senang pundi. Senang si wakil duit tapi apa dijamin? Wong si wakil duit urip senang, urip tenang. Dereng tentu, gampangnya contoh bapak ibu udah duit 10 juta, didokon ini petan kelambi. Kira-kira si dina sungi di dalamnya pirang balen. Aing ngekek jawab. Kayak arah berangkat di dalam, sebaliknya bukan apa? Tenang orang berarti kan? Iya, senang bisa jadi, tenang belum tentu. Sehat kalau kering. Mohon maaf, hari ngomong senang sing pundi? Senang sing sehat. Tapi apa dijamin wong sehat badannya? Uri tenang. Dereng tentu barang badan sehat wakil utang. Ya paling pada baik. Maka letak ketenangan Allah memberikan jawaban. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan kita zikir kepada Allah, mengingat Allah, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Di mana kita di tempat yang diingatkan agar ingat kepada Allah. Tempat itu adalah sebagaimana yang kita langsungkan pada malam hari ini. Maka mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ketentraman dan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak Bapak Ibu di luar sana orang yang sawahnya luas membentang, kebunnya sejauh mata memandang, pabriknya tinggi menjulang, kesana kemari naik pesawat terbang, makannya selalu pakai rendang dan udang, kadang-kadang juga pempek Palembang, bilasnya pakai pisang, tapi ternyata pikirannya melayang-layang, kurang tenang. Kenapa? Karena ternyata dia baru gagal nikah lagi dengan janda kembang. Baik, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masih ada satu dimensi yang belum kita bahas, yakni dimensi akhlak. Berarti kode, mudah-mudahan nanti diundang lagi. Rambut pirang, kaos kuning. Lamun kurang, balik mana? Undang lagi. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangannya. Segala yang benar jelas mutlak milik Allah. Kesalahan, kealpaan milik pribadi saya selaku manusia biasa. Wa in tajid aiban fasuddal khalala fajalla man la fihi aibun wa ala. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada janda berambut panjang, boleh juga buat Ustadz Son Haji. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.